Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih kepada kaum bapak, kaum ibu, kami sebut gabungan GPD Beth Eden. Kesempatan ini senang sekali karena kita bisa berjumpa melalui renungan singkat yang diadakan oleh Pastori, dan kerinduan kami supaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dapat menikmati berkat firman Allah selama kita tidak melakukan kegiatan ibadah di gereja. Nah, pada kesempatan ini saya berharap atau kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah dalam keadaan yang sehat, dan kita akan menikmati berkat firman Allah yang menyehatkan rohani kita. Nah, itulah sebabnya kita akan langsung mulai dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kepadamu pada kesempatan ini karena Engkau boleh beri kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat firman Allah dalam renungan singkat pada kesempatan ini. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih beracara dan buat segala sesuatu seperti kehendak Tuhan, supaya Engkau dimuliakan dan kami umat-umat-Mu dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu bahkan seluruh kami akan mendengarkan firman atau renungkan pada kesempatan ini. Mari Engkau tolong kami, bahkan siapapun kami yang menikmati berkat firman Allah ini, berkat urapan yang sama, pimpinan Allah dalam Roh Kudus menjadi bagian bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami nikmati berkat firman Allah pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita mau menikmati berkat firman Allah, dan renungan singkat ini kami memberikan tema atau judul adalah santapan rohani. Dan untuk pada kesempatan ini kita akan menikmati berkat firman Allah. Kita akan lihat bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti pembacaan firman Allah pada kesempatan ini. Matius pasal 5 ayat 6. Saya membaca. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau bicara tentang lapar, bicara tentang haus, hampir setiap orang pernah merasakan atau mengalami seperti apa rasanya lapar dan haus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada jaminan Allah, karena Yesus yang berkata bahwa berbahagialah mereka yang lapar dan haus, karena ada jaminan orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Jadi Yesus sendiri adalah jaminan yang pasti bagi kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, contoh bagi orang yang lapar, atau contoh bagi orang yang haus ada ciri-cirinya. Nah, mereka adalah orang yang tidak akan berdiam di tempat, tetapi akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat memuaskan rasa haus atau dapat memuaskan rasa lapar mereka. Jadi lapar dan haus secara rohani ini bermanfaat buat kita, karena sepertinya Tuhan Yesus ingin berkata bahwa hendaklah kita selalu lapar dan hendaklah selalu kita haus akan kebenaran, karena Tuhan memberi jaminan kita akan dipuaskan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu untuk hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Contohnya, kita akan melihat dalam cerita Perjanjian Lama, seperti yang dialami oleh keluarga Naomi. Dia beserta dengan suaminya, beserta dengan anak-anaknya keluar dari kota Bethlehem yang kecil, dan mereka pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Nah, latar belakang cerita itu ada latar belakang di mana orang Israel mengalami kelaparan. Jadi paceklik ditambah resesi tingkat tinggi pada masa itu, sehingga keluarga ini harus meninggalkan Bethlehem, melewati jalan yang bergunung-gunung dan sampai kepada tanah Moab. Nah, di sini kita melihat bahwa sampai di tanah Moab, keluarga ini tidak mendapatkan jawaban, karena di tanah Moab ini keluarga ini mengalami hal yang sangat tragis.
Apa itu? Keluarga ini mengalami duka cita yang luar biasa. Sebut saja suami dari Naomi dipanggil Tuhan. Kemudian anaknya Malon dan Kilion juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan Bethlehem. Kalau saja mereka bertahan, sudah pasti Naomi tidak akan pernah mengalami masa sukar atau kedukaan yang luar biasa. Tetapi keputusan yang salah inilah yang membawa keluarga ini mengalami nasib yang begitu buruk rasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang Bethlehem, kita udah tahu bersama bahwa Bethlehem dalam arti rohani, dalam arti bahasa Ibraninya adalah rumah roti. Nah, keluarga ini meninggalkan gudangnya roti, sumber makanan. Mereka tinggalkan hal itu dan mereka pergi ke Moab, kepada satu negara yang seharusnya tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Allah tidak pernah mengajarkan atau mengizinkan Israel ini berkontaminasi dengan bangsa-bangsa sekitar. Nah, kalau kita lihat kenapa Mahlon dan Kilion ini mengambil istri orang Moab, dan ketika mereka meninggal, istri mereka tidak mau, salah satunya orang Pa, untuk datang ke Israel, karena memang seperti itu keadaannya. Orang Israel tidak akan menerima bangsa lain datang ke tanah Israel. Nah, dari sini kita melihat bahwa keluarga ini rupanya meninggalkan sumber roti, sumber persediaan. Nah, tapi Yesus berkata mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan oleh Tuhan. Berarti di masa sulit jangan pernah salah mengambil keputusan. Nah, keluarga ini salah mengambil keputusan sehingga mereka mengalami hal-hal yang lebih buruk dibandingkan kalau mereka tinggal di kota Bethlehem. Ada satu cerita juga yang tragis di dalam cerita catatan kitab Yeremia pasal 2 ayat 13, di mana orang Israel atau umat Israel meninggalkan Allah, melupakan Allah dan menggali bagi mereka kolam sendiri. Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Nah, itulah sebabnya Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, Tuhan tidak mengizinkan orang Israel mengandalkan kekuatan manusia. Mereka menggali sumber bagi mereka. Kalau Naomi pergi meninggalkan rumah roti Bethlehem untuk mencari makanan, sedangkan orang Israel mencari minum untuk memuaskan dahaga mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus itu lebih daripada cukup, melebihi dari makan minum saya dan saudara. Katakan haleluya. Nah, saya ingin mengajak kita, karena renungan ini hanya singkat, melihat firman Allah di dalam catatan Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan firman Allah seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Haleluya. Kemudian selanjutnya dia berkata, "Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah satu jaminan yang luar biasa, garansi yang diberikan oleh Yesus, bahwa orang yang ada di dalam dia tidak pernah dikecewakan oleh dia. Kita bisa bilang keadaan sekarang lagi resesi, keadaan sekarang lagi paceklik, tetapi di dalam Yesus selalu ada tersedia berkat untuk saya dan saudara. Karena dia adalah Allah yang sumber mengadakan segala kebutuhan kita. Nah, itulah sebabnya Yesus menantang kepada mereka yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak kebutuhan jasmani yang sedang kita perlu untuk keluarga kita. Soal makan, soal minum, soal anak, soal keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, jangan lupakan ada hal yang lebih penting, lapar rohani. Apa yang dimaksud dengan lapar rohani? Kebenaran Allah. Itu adalah makanan kita yang sesungguhnya. Nah, selama kita tidak melakukan ibadah, tetap baca firman Allah, tetap renungkan firman Tuhan, sebab itulah yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Seperti kata Tuhan kepada Yosua,
Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, renungkan firman itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Apa saja yang kau perbuat akan berhasil. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, melakukan firman Allah. Sebab orang yang demikian pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya kami berdoa dari pastori, dari gereja ini, sebagai hamba-hamba Tuhan, doa dan harapan kami supaya seluruh jemaat GPD IBET Eden, khususnya kaum bapak ibu gabungan, tetap selalu andalkan Tuhan ya. Kita memang capek mungkin tanggung jawab kita sebagai suami, istri, sebagai opa, sebagai oma, tetapi andalkan Tuhan, sebab di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat dalam Tuhan, dan tetap selalu lapar dan haus akan kebenaran Allah. Sekali lagi, jaminannya adalah Tuhan pasti akan memuaskan hidup kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini biarlah berkat Tuhan tercurah, terulur kepada jemaat-Mu, kepada umat-umat-Mu, kepada kami semua. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Dan biarlah selalu dalam hati kami ada kerinduan yang besar, tetap lapar, tetap haus akan kebenaran Allah. Sebab Engkau berjanji bahwa Engkau yang akan memuaskan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah mengambil keputusan di tengah kelaparan kami, di masa sulit kami mengambil keputusan yang salah seperti Naomi atau seperti bangsa Israel yang menggali kolam bagi diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka. Tapi pada kesempatan ini kami sadar benar Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah air kehidupan kami. Selama kami ada Yesus, selama kami punya Tuhan, kami yakin kami punya jaminan yang tidak pernah mengecewakan. Bapa, terima kasih apabila di antara kami Bapak Ibu ada yang sakit, atau Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami mungkin ada yang sakit, beri sembuh. Mungkin ada yang lemah, Kau kuatkan. Ada yang berduka, Kau hiburkan. Bahkan kami berdoa Tuhan, jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, wabah COVID-19 dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan dari area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan. Sebab kami percaya di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, berkati pundi-pundi keuangan kami, berkati Tuhan setiap keperluan dan kebutuhan kami. Kami yakin Tuhan Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau akan cukupkan dan juga Engkau akan limpahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan kami akan akhiri renungan singkat pada kesempatan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan jumpa di waktu atau di lain kesempatan di hari Kamis depan dalam keadaan yang semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.